Definisi dan sejarah bekam, hijamah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadits tentang malam di mana beliau diperjalankan Isra Miraj bahwa beliau tidaklah melewati sejumlah malaikat melainkan mereka semua menyuruh beliau shallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Lihat Sahih Sunan At-Tirmidzi, Syekh Albani. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kesembuhan itu berada pada 3 hal, yaitu minum madu, sayatan pisau bekam dan sundutan dengan api, kai. Sesungguhnya aku melarang umatku berobat dengan kai. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah, bekam, dan fasdu, venesection. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Apakah hijamah itu? Istilah hijamah berasal dari bahasa Arab. Dalam kitab Lisanul Arab disebutkan bahwa kata al-hajmu, menurut bahasa sama dengan al-masyu, penghisapan, penyedotan, dari akar kata hajama yahjumu hajman, yang berarti mencegah, menyedot, memalingkan, memagut, mematuk, menjauhkan. Al-hajam, artinya orang yang berprofesi sebagai ahli hijamah atau bisa juga disebut al-hajim. Hijamah, bekam, adalah salah satu metode pengobatan penyakit dengan cara mengeluarkan angin dan atau darah kotor dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Sedangkan yang dimaksud dengan darah kotor adalah darah yang mengandung racun, toksin, atau darah statis yang menyumbat peredaran darah, mengakibatkan sistem peredaran darah tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga akan mengganggu distribusi nutrisi dan imunitas seseorang, baik secara fisik maupun secara mental. Penumpukan darah kotor banyak terjadi di bawah kulit. Jika darah kotor tersebut tidak segera dikeluarkan, maka tubuh akan melemah dan mudah diserang penyakit. Dan untuk menyembuhkan penyakitnya, tidak ada cara yang lebih efektif kecuali dengan mengeluarkan darah kotor tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa bekam adalah sebuah teknik detoksifikasi, pengeluaran racun dari dalam tubuh, yang efektif menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan menghilangkan sumber penyakitnya dan tidak memiliki efek samping. Cupping used to drain excess fluids and toxins, loosen adhesions and lift connective tissue, bring blood flow to stagnant skin and muscles and stimulate the peripheral nervous system. Dengan melakukan penghisapan vakum maka terbentuklah tekanan negatif di dalam cawan kop sehingga terjadi drainase cairan tubuh berlebih, darah kotor, dan toksin, menghilangkan perlengketan, adesi jaringan ikat dan akan mengalirkan darah bersih ke permukaan kulit dan jaringan otot yang mengalami stagnasi serta merangsang sistem saraf perifer. Berbekam merupakan metode pengobatan klasik yang telah digunakan dalam mengobati berbagai kelainan penyakit seperti hemofilia, hipertensi, gout, rematik artritis, sciatica, back pain, sakit punggung, migrain, vertigo, ansietas, kecemasan, serta penyakit umum lainnya baik bersifat fisik maupun mental. Metode ini dikenal dengan beberapa istilah yakni hijamah, Arab, bekam, kop, canduk, cantuk, mambakan, Melayu, Pahokuan, Mandarin, Guasa, China, di Eropa dikenal dengan istilah cupping, bloodletting terapi dan ada yang menamakannya ODT, Oxidant Drainage Therapy. Sejak kapan bekam hijamah dipakai untuk pengobatan? Bekam sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi, yaitu Kerajaan Sumeria, kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir kuno, Sabah, dan Persia. Alat yang digunakan pun masih sangat tradisional yakni tanduk kerbau, sapi, tulang unta, gading gajah dan bambu. Pengeluaran darah pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan tulang unta, lahi jamal, dengan sayatan menggunakan syafrah, yakni pisau besi yang ujungnya lancip tanpa gagang, bermata 1 atau 2. Metode ini sangat dikenal dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga saat ini. Disebutkan oleh Curtis N. J. 2005, dalam artikel Management of Urinary Tract Infections, Historical Perspective and Current Strategies, Part 1 Before Antibiotics. Journal of Urology, 173, 1, 21-26, Januari 2005. Bahwa catatan textbook kedokteran tertua Eber Papyrus yang ditulis sekitar tahun 1550 sebelum Masehi di Mesir kuno menyebutkan masalah bekam. Pada zaman China kuno, seorang herbalis Ge Hong, 281-341 Masehi,
dalam bukunya A Handbook of Prescriptions for Emergencies menggunakan tanduk hewan untuk membekam, mengeluarkan bisul yang disebut teknik Jiaova, sedangkan di masa dinasti Tang, bekam dipakai untuk mengobati TBC paru-paru. Pada kurun abad ke-18, abad ke-13 Hijriah, orang-orang di Eropa menggunakan lintah, al-alak, sebagai alat untuk bekam, dikenal dengan istilah lich terapi, dan masih dipraktekkan sampai dengan sekarang. Hippocrates, 460-377 sebelum Masehi, Celsus, 53 sebelum Masehi sampai 7 Masehi, Aulus Cornelius Galen, 200-300 Masehi, mempopulerkan cara pembuangan secara langsung dari pembuluh darah untuk pengobatan di zamannya. Dalam melakukan teknik pengobatan tersebut, jumlah darah yang keluar cukup banyak, sehingga tidak jarang pasien pingsan. Cara ini juga sering digunakan oleh orang Romawi, Yunani, Bizantium dan Itali oleh para rahib yang meyakini akan keberhasilan dan khasiatnya. Kapan bekam hijamah dikenal dan berkembang di Indonesia? Tidak ada catatan resmi mengenai kapan metode ini masuk ke Indonesia. Diduga kuat pengobatan ini masuk seiring dengan masuknya para pedagang Gujarat dan Arab yang menyebarkan agama Islam. Metode ini dulu banyak dipraktekkan oleh para kiai dan santri yang mempelajarinya dari kitab kuning, dengan teknik yang sangat sederhana yakni menggunakan api dari kain, kapas, kertas yang dibakar untuk kemudian ditutup secepatnya dengan gelas bekas botol. Waktu itu banyak dimanfaatkan untuk mengobati keluhan sakit pegal-pegal di badan, dan sakit kepala atau yang dikenal dengan istilah, masuk angin. Tren pengobatan ini kembali berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 90-an terutama dibawa oleh para mahasiswa, pekerja Indonesia yang pernah belajar di Malaysia, India dan Timur Tengah. Kini pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang higienis, praktis dan efektif. Demikian pembahasan tentang bekam, semoga bermanfaat.